warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali di acara Sakarya Skill Up. Nah, mungkin di sini teman-teman ada yang sudah pernah ikut ya kegiatan acara Sakarya Skill Up ini di beberapa minggu kemarin atau bahkan hari kemarin gitu. Dan alhamdulillah hari ini kita kembali lagi di kegiatan Sakarya Skill Up yang insya Allah pastinya akan memberikan kebermanfaatan untuk teman-teman semuanya. Sebelumnya yang terhormat Ibu Indasari SPD MPD, yang saya hormati Tekaila Nurul Tahira selaku Ketua Pelaksana dari Sakarya Project. Kemudian yang saya banggakan teman-teman panitia dari Sakarya Project dan yang pastinya yang saya banggakan juga teman-teman yang sudah bersedia hadir di acara Sakarya Skill Up kali ini. Oke, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung teman-teman semuanya. Untuk pembahasan kali ini kita akan belajar bersama tentang Communicate to Get Hired, Professional Email and Interview Skill. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana sih gitu ya cara menyusun teks email yang baik dan benar. Kemudian juga kita akan berlatih bagaimana skill interview supaya nanti kita bisa em, lolos ke perusahaan atau mungkin ada yang mau daftar beasiswa dan sebagainya. Pastinya email dan skill ini juga adalah salah satu skill yang sangat dibutuhkan untuk kita semua ya teman-teman. Oke, sebelum itu nih, sebelum kita dimulai, aku pengen cek ombak dulu nih. Coba yang udah siap mengikuti acara kali ini, boleh ketik angka satu. Oke, udah siap semuanya? Oke, sip. Mantap. Oke, udah banyak yang siap ya untuk acara kita kali ini. Supaya lebih berkah lagi teman-teman semuanya. Kita buka acara kali ini dengan mengucapkan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tak lupa kita awali dengan pembacaan tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Teh Ilma Nur Asia. Kepada Teh Ilma, saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih MC untuk waktu dan kesempatannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Artinya, bukankah kami telah melapangkan dadamu Nabi Muhammad, meringankan beban tugas-tugas kenabian darimu, yang memberatkan punggungmu dan meninggikan derajatmu dengan selalu menyebut-menyebut namamu, maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Apabila engkau telah selesai dengan suatu kebajikan, teruslah bekerja keras untuk kebajikan yang lain dan hanya kepada Tuhanmu kamu berharap. Shadaqallahul azim. Terima kasih, dikembalikan lagi kepada MC. Terima kasih kepada Teh Ilma yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga menambah keberkahan pada acara kita kali ini. Baik teman-teman semuanya, sebelum nanti kita akan mendengarkan pematerian yang pastinya akan sangat insightful,
kita akan mengadakan pretest. Nah, apa itu pretest? Jadi nanti teman-teman boleh klik link yang sudah panitia siapkan, boleh dikirim oleh panitia di kolom chat. Nah, sudah ada. Nanti teman-teman di sini boleh isi dulu pretestnya. Pokoknya isi sebisanya dulu aja deh gitu ya. Gak apa-apa kalau misalkan, aduh gak tahu nih jawabannya. Pokoknya sebisanya aja. Karena ini hanya untuk mengetes pengetahuan awal teman-teman di sini gitu ya. Jadi nggak akan dinilai kok. Nggak akan dikasih hukuman ya yang nilainya di bawah rata-rata. Pokoknya isi dulu aja. Untuk waktunya kita kasih 3 menit ya, sampai 7.55. Oke, selamat mengerjakan, teman-teman. Oke, waktunya 1 menit lagi ya teman-teman. Yang belum selesai boleh diselesaikan dulu. Yang sudah boleh nanti ketik angka 2 ya di kolom komentar kalau udah selesai. Wah, udah ada yang selesai nih, Kak Yohana. Mantap. Yang lainnya, boleh yang udah selesai ketik angka 2 ya. Kalau belum, boleh dilanjut. Ada juga dari Kak Nazma, udah selesai. Oke, mantap. Oke, Kak Elvida juga sudah. IPA. Oke, IPA juga sudah, Kak IPA. Oke, buat teman-teman yang belum selesai, boleh diselesaikan terlebih dahulu, dan kita akan lanjut ke sesi selanjutnya. Oke, teman-teman. Oke, udah nambah lagi nih, udah mulai banyak ya. Ada Nasya, ada Gita. Oke, boleh yang lainnya langsung selesaikan aja ya. Oke, teman-teman, sebelum kita masuk ke pematerian nih, alangkah baiknya kita mengenal dulu siapa sih yang menjadi pemateri pada acara malam kali ini. Nah, pastinya pemateri kali ini nggak kalah hebat ya teman-teman semuanya dari pemateri-pemateri sebelumnya. Untuk pematerian kali ini, kita akan dibersamai oleh Kak Sofia Gina Syahira. Beliau merupakan mahasiswi program studi psikologi UIN Raden Fatah Palembang dengan capaian akademik yang sangat baik
pastinya ya teman-teman, dibuktikan dengan IPK-nya juga yang sangat tinggi ya, 3,94. Kemudian juga penerima berbagai program beasiswa, di antaranya ada Glow and Lovely, Bintang Beasiswa, dan ada Afrina Scholarship sebagai bentuk apresiasi atas prestasi dan potensi kepemimpinannya. Kita bisa lihat juga ya teman-teman, selain aktif di dunia akademik, Kak Sofi juga memiliki pengalaman yang luas pastinya di bidang pendidikan dan pengembangan generasi muda. Beliau aktif sebagai tutor, mentor, persiapan beasiswa, pembicara, dan masih banyak lagi. Beliau juga mendirikan komunitas sosial edukasi dan mengelola kanal berbagai informasi yang telah menjangkau lebih dari 1.600 anggota. Wah, banyak banget ya. Dan pastinya juga Kak Sofi ini aktif di berbagai organisasi teman-teman. Jadi bukan hanya akademik gitu ya, bukan hanya mendapatkan beasiswa, tapi juga aktif di organisasi baik itu tingkat apa dari kegiatan tingkat nasional gitu ya, seperti sebagai speaker, moderator, MC, mentor, dan masih banyak lagi. Wah, Masya Allah sekali ya. Pemateri kita kali ini sangat-sangat keren pastinya. Kita coba sapa dulu ya Kak Sofinya. Assalamualaikum Kak Sofi. Waalaikumsalam. Halo Kak, suara aku aman? Oke, Kak Sofi gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat dan Alhamdulillah. Gimana nih Kak Sofi sudah siap untuk menjadi pemateri pada acara kita kali ini? sangat siap sekali juga mau Oke, sharing sama mantap. teman-teman. Sip. Karena Kak Sofi sudah sangat siap ya menjadi pemateri pada acara kita kali ini. Jadi langsung saja saya serahkan kepada Kak Sofi. Oke, terima kasih untuk Kak Rifa ya. Untuk presentasinya apakah mulai dibantu untuk ditampilkan? Nah, sebelum sambil kita nunggu nih, uh, tadi udah sempat di absen belum ya Kak? Asal daerahnya dari mana aja, teman-teman? Oke, belum nih Kak. Boleh ya di absen dulu nih teman-teman dari mana aja. Oke, boleh nih tuh teman-teman di absen dulu di kolom chat. Asalnya dari mana aja? Oh, Aceh. Oke, jauh ya Aceh. Ada lagi? Cirebon, Banten. Oke. Wih, hampir dari seluruh Indonesia ya Kak ya. Seluruh pulau ada ya. Pulau Sumatera ada, Pulau Jawa ada. Oke. Belum ada yang sama dari Palembang ya berarti. Bandung. Oke. Nah, karena nanti teman-teman boleh ya yang mau sambil di chat ya dari mana aja asal daerahnya. Nah, tadi betul banget nih kata Kak Rifa ya. Di sesi kali ini kita tuh bakalan ngebahas kenapa ya kadangan berkas magang, kerjaan, atau beasiswa yang dikirim lewat email tuh nggak dibales. Atau kenapa setiap kali kita dipanggil interview bawaannya kayak deg-degan gitu. Nah, semua keresahan ini tuh kita bakalan bahas bahas malam ini. Sistemnya kita sharing session aja. Aku lebih suka nih kalau teman-teman bisa on cam gitu ya, dan juga nanti kalau mau on mic bisa gitu ya, kita sambil diskusi gitu ya, sharing lah untuk di malam ini ya. Ya, sekali lagi aku mau bilang makasih ya untuk teman-teman yang udah hadir malam ini. Ini malam, malam minggu ya. Oke. Nah, boleh tolong di next slide dulu, Kak. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ya pepatah tak kenal maka tak sayang gitu ya. Kenalin aku Sofi Gini Syahira, biasanya dipanggil Sofi. Tadi sebenarnya udah sempat dikenalin ya sama kakaknya dari CV. Saat ini saya masih aku aja ya kita pakai ya biar lebih deket aja. Aku semester 6. Kalau untuk kesibukan ada beberapa ya. Betul tadi udah disampaikan sempat menghandle juga organisasi masih akademik juga jadi asisten laboratorium
konseling, terus juga tetap kerja juga part time di bimbel, sama beberapa dapat juga beasiswa gitu ya, alhamdulillah. Sebenarnya ada 9 lebih yang dapat, tapi yang aktif saat ini ada 2. Terus juga sempat magang di bidang HR, itu juga pernah, jadi public educator juga pernah. Jadi makanya di sini aku bakal sharing sama teman-teman terkait tadi ya, kenapa sih email, terus juga interview. Kita bakal bedah satu-satu ya. Oke, boleh next slide dulu Kak. Nah sebelum kita masuk ke materi, kalau aku mau tanya nih sama teman-teman, misalnya teman-teman di sini jadi HR gitu ya, mana yang bakal teman-teman buka duluan emailnya? Yang A, itu tuh nama emailnya Pangeran Pencari Cinta, misalnya dua-dua. Atau yang B, dia tuh nama emailnya sesuai sama namanya, terus bagian subjek itu ada judulnya. Oke, katanya Salwa B, kata Ara B, oke. Oke, ada lagi? Apakah ada yang menjawab A? Ini lucu banget ya, nama-nama kayak gini nih, zaman-zaman Facebook gitu ya. Oke, kira-kira dari teman-teman di sini, nama emailnya apakah udah sesuai semua sama nama aslinya? Atau ada nih yang kayak gini? Oke, boleh ya di komen. Nah, jadi betul ya teman-teman, memang dari nama itu udah kelihatan gitu ya, dan kompak nih tadi jawabannya. Yang bakal diklik tuh yang B. Jadi first impression tuh penting banget. Jadi nggak mungkin ya kita buka apa istilahnya dari awal tuh dari nama tuh udah kelihatan, dari niat gitu ya. Sekecil ini tuh udah jadi penilaian. Apalagi waktu jadi aku magang jadi HR itu kan banyak banget ya yang masuk gitu ya email. Nah kita tuh bakalan selektif gitu. Kita bakal melihat dari hal sekecil ini dulu gitu. Boleh next slide dulu Kak. Nah kemudian kita bakal bahas di dunia profesional gitu ya, atau bahkan beasiswa juga bisa ya. Ini profesional, kerjaan, magang, atau beasiswa yang harus dikirim melalui email, ada beberapa hal yang red flag yang perlu kita garis bawahi gitu ya, supaya nggak di skip. Nah, yang pertama itu alamat email. Nah, jadi misalnya teman-teman punya alamat email lama gitu ya, ya pakai tadi kayak Pangeran Cinta atau apalah gitu ya, Ratu apa gitu misalnya. Nah itu usahakan untuk diubah kalau mau kerja atau sorry mau daftar kerja atau daftar beasiswa atau daftar magang gitu ya. Bisa pakai nama nama lengkap. Misalnya kasusnya tapi nama lengkapnya udah dipakai orang gitu ya. Nah, ini bisa ada 2 cara. Yang pertama bisa disingkat ya kayak nama aku kan Sofegina Syahira. Tapi karena udah ada waktu itu jadi Sofegisya. Atau pakai angka di belakangnya itu juga boleh. Jadi ada tetap nama kalian. Nah, terus yang kedua subjek. Subjek ini kan kayak judul gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kosong, bisa jadi itu tuh bakalan langsung dianggap spam gitu, spam gitu. Karena nggak ada kejelasan di sana, judulnya tuh nggak jelas. Apalagi kalau yang email itu bukan uh, kita aja, tapi ada orang yang bareng gitu ya, rame. Nah, itu bisa jadi. Terus yang ketiga, body emailnya kosong. Jadi kan body email tuh penting banget ya, dimana kita itu bisa menyampaikan siapa diri kita, tujuannya apa, gitu ya, terus kontak yang bisa kita hubungi. Nah kalau kosong, nah itu bisa jadi red flag banget gitu. Oh ini udah kelihatan nih, ini niat atau enggaknya tuh udah kelihatan juga dari situ. Nah terus ada nama file. Kadang kan kita ketika ngirim email itu tuh ada beberapa berkas yang kita lampirin. Nah kalau bisa itu tuh jangan apa ya istilahnya tuh dengan yang aneh-aneh lah kayak misalnya Bismillah fix gini-gini gitu. Kalau bisa ya CV misalnya underscore atau garis bawah gitu ya, nama lengkap, biar kalau misalnya itu kesimpan terus nanti
HR itu ya mau cari, itu tuh udah ada nama teman-teman. So itu penting banget ya 4 hal ini. Oke, kita lanjut dulu kali ya Kak ya. Sampai sini aman ya teman-teman. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyain atau ditambahin juga boleh. Oke, nah ini ada formula yang bisa dipakai. Nah, di sini tuh yang apa ya istilahnya tuh bagian-bagian penting lah ketika kita itu mau mengirim email. Tadi udah sebenarnya udah dibahas ya red flag-nya. Nah, sekarang formulanya atau caranya tuh gimana lebih detailnya. Jadi untuk yang pertama tuh di bagian subjek, itu tuh harus jelas. Beruntungnya ada beberapa pekerjaan gitu ya, atau beasiswa tuh udah ada template atau format. Kayak misalnya contohnya posisi yang dilamar atau nama lengkap gitu. Atau misalnya ada ketentuan pakai at atau pakai garis bawah atau garis yang tengah itu. Nah, kalau memang nggak ada, gunakanlah yang umum atau yang biasa dipakai. Sekarang kan udah ada AI, ada Google juga. Nah, itu bisa jadi nih teman-teman harus gesit dalam untuk mencari tahu gitu. Nah, so disinilah HR itu bakalan tahu tujuan dari teman-teman ngirim email tuh untuk apa. Misalnya nih kayak magang, social media spesialis, nama lengkap gitu, itu juga boleh. Atau mengikuti format dari si perusahaan itu atau penyelenggaranya. Nah, kemudian dari salam. Nah, sebenarnya salam ini itu sangat penting gitu. Kenapa? Karena ini menunjukkan profesionalitas. Nah, di mana tadi ya yang body email. Bayangin kalau misalnya itu tuh kosong atau istilahnya itu nggak ada isinya. Itu kan nggak ini ya nggak profesional banget dan nggak enak ya dilihatnya gitu. Nah, makanya di situ penting banget misalnya selamat pagi karena memang di sini kita di Indonesia itu agama tidak hanya satu bisa kita menggunakan selamat pagi gitu ya atau yang terhormat. Nah terus kalau ditanya ada nggak ya contohnya banyak di Google itu banyak banget contohnya gitu ya. Terus juga di AI sekarang juga udah makin canggih itu bisa dipakai bisa digunakan. Nah kemudian untuk isi, nah perlu diingat sebenarnya isi ini boleh ada gitu ya, tapi usahakan singkat aja, nggak perlu yang kayak kita curhat gitu ya. Nanti jatuhnya mereka bakal gagal fokus. Nah, intinya yang pertama itu kita bisa kenalan dulu. Di paragraf pertama kita kenalan, terus yang kedua sebutin skill utama yang relevan gitu ya. Dan juga paragraf ketiga itu berkas-berkas apa aja yang dilapirin. Nah, di sini juga udah ada ya beberapa contoh-contohnya. Nah, terus ya yang terakhir itu bagian penutup. Bagian penutup ini juga boleh ditambahin nomor HP atau LinkedIn gitu ya, atau bahkan Instagram teman-teman yang sekiranya relevan dan kalau dicek itu memang bisa mendukung menjadi portofolio teman-teman gitu ya. Dan jangan lupa format filenya itu dibuat serapih mungkin supaya memang mereka itu bagus gitu first impressionnya sama kita biar tertarik untuk manggil kita ke tahap berikutnya yaitu interview gitu ya teman-teman sampai sini aman. Oke kalau misalnya nggak ada kita lanjut dulu ya. Oke nah sekarang biar kita bisa membedakan kalau teman-teman jadi HR bakalan enak baca yang mana versi satu atau versi 2 boleh coba di komen kalau teman-teman dapat email gitu ya jadi HR versi 2 ada yang jawab versi 1 Dinda kenapa nih jawab versi 1 atau typo. Oke jadi kebanyakan yang jawab versi 2 ya. Nah ini bisa kita lihat gitu ya memang hal-hal seperti ini tuh memengaruhi banget apalagi email itu kan kita nggak bisa ngomong ya terus ya, kita juga secara nggak langsung itu nggak bisa gitu melihat orangnya itu nggak langsung
Jadi ya mau nggak mau yang dilihat itu adalah struktur dari teks kita, bagaimana cara kita menghubunginya, gitu, mulai dari nama, terus subjek, terus juga body emailnya gimana, dan juga attachment yang kita kasih. Makanya buatlah seperfect mungkin di bagian itu gitu ya, supaya supaya lebih menarik. Oke, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut ya. Oke. Nah, kemudian, nah ini juga ada beberapa hacks yang bisa dipakai. Waktu itu sebenarnya baru-baru ini ya, aku tuh sempat dapat tugas nih teman-teman analisis jabatan karena aku belajar psikologi ya. Terus ada salah satu mata kuliah analisis jabatan. Jadi kami itu benar-benar langsung terjun ke perusahaan. Nah, selain magang, kami juga terjun ke perusahaan untuk analisis jabatan. Terus ketemulah sama mbak-mbak HR-nya. Dikasih tips, katanya kalau kalian mau kirim email, kalau bisa hari Senin pagi gitu. Kenapa? Karena itu tuh pas banget jam hari pertama kerja. Jadi mereka tuh benar-benar masih fresh. Datanya tuh benar-benar baru banget dan mereka kan buka dari atas ya. Bahkan ketika aku kan kalau aku online ya waktu itu tuh benar-benar ngaruh banget. So usahakan di jam kerja, terus jam-jamnya tuh jangan jam-jam rawan. Kalau bisa ya jam yang mereka baru kerja itu kayak jam 7 atau jam 8 pagi gitu ya. Jangan juga di jam siang mau makan siang nanti bakalan break terus kepotong, atau enggak jam after makan siang gitu kayak misalnya jam 2 lah, jam 2 atau jam 1 gitu ya. Terus jangan juga pas mereka udah sore, itu kalau kerjaan. Nah, kalau beasiswa itu mungkin akan beda lagi konteksnya gitu ya. Kalau beasiswa mungkin nanti bisa disesuaikan. Beasiswa itu kan memang cenderung lebih fleksibel dan beda ya sama kerjaan. Bahkan beasiswa pun kadang ada yang tutup jam 23.59, nanti ada yang baru ngirim jam 23.30 misalnya. Nah, itu beda lagi sih konteksnya. Kita ini bahas terkait kerjaan. Kalau beasiswa atau ya beasiswa ya biasanya ya ada juga yang di email. Nah, itu juga kalau bisa diusahakan sesuai jam kerja karena itu bakal nunjukin keseriusan teman-teman juga gitu ya. Terus check and rechecknya ini penting banget. Kadang kan kita ngerasa oh, ini udah benar nih, tapi ternyata ada miss, ada yang lewat gitu. Nah, itu penting banget untuk dicek ya teman-teman, typo. Terus juga jangan sampai berkas yang kita kirim tuh salah, karena di email itu nggak bisa di kayak WA ya ditarik hapus untuk ini, hapus untuk semua orang gitu ya. Jadi pastikan teman-teman double check, triple check gitu ya. Nah, terus memang ini yang paling istilahnya tuh paling rawan juga. Makanya diusahakan di-recheck dulu. Jangan sampai kita berkali-kali salah kirim ulang. Nah, itu menunjukkan bahwa kita tuh kurang detail orangnya sebenarnya. Jadi hal-hal kayak gitu tuh udah kelihatan. Apalagi kalau HR itu dari ini ya, pendidikannya latar belakangnya psikologi atau manajemen bagian manusianya gitu. Itu tuh udah paham dan itu tuh istilahnya ya, mereka tuh udah bakal skip karena itu tuh kelihatan banget teman-teman niatnya atau enggak, orangnya tuh detail atau enggak gitu ya, serius atau enggak itu kelihatan. So pastikan hal-hal kayak gini tuh jangan diabaikan. Oke, okay? Nah boleh kita next slide dulu. Nah, sekarang kita udah yang email, teman-teman ada yang mau tanya dulu nggak sebelum kita bahas tentang interview atau wawancara? Oke, okay. Kalau memang belum ada, kita lanjut dulu ya ke ini, ke wawancara. Nah, di wawancara ini sebenarnya yang paling penting atau fundamental itu adalah reframing atau ubah pola pikir kita, mindset kita tentang interview itu. Kadang kan yang buat kita deg-degan interview itu adalah cara kita memandang interview itu sendiri. Misalnya kita memandang, aduh nanti aku di interview bakal integrasi ya. Nah, jadi kita bakalan ditanya-tanya gitu ya. Padahal sebenarnya wawancara itu adalah waktu kita, waktu istilahnya kesempatan kita untuk bisa berdiskusi lebih lanjut. Jadi istilahnya misalnya teman-teman
Anggap aja email atau seleksi berkas itu kayak kita tuh buat proposal. Nah, interview itu kita tuh kayak seminarnya gitu, atau kita mempresentasikan apa yang udah kita buat di proposal itu. Nah, karena orang yang interview tadi gitu ya tertarik memanggil kita gitu ya, berarti kan mereka itu pengen tahu lebih lanjut, pengen diskusi lebih lanjut. Nah, makanya di sinilah kesempatan emas untuk kita bisa lebih lebih apa ya istilahnya, mereka tuh bisa lebih tahu tentang diri kita. So pastikan kalian benar-benar prepare untuk interview ini, jangan sampai dilewatin karena mereka tuh udah tertarik nih, misalnya emailnya udah bagus, terus juga berkas-berkas yang dikirim udah oke, pengalaman udah oke. Jangan sampai ketika interview tuh malah tidak sesuai nih dengan yang kalian istilahnya kan udah persiapan, karena tadi mental atau mindset gitu ya, kita tuh salah dari awal menganggap kita tuh bakal diintegrasi gitu ya. Nah, itulah yang bikin gugup sebenarnya teman-teman. So, kita bisa ubah pola pikir kita pelan-pelan, kita nge-reframing ya semua itu bahwa ya interview kita waktu itu diskusi. Dan perlu banyak latihan itu memang uh, apa ya bener-bener work gitu, work banget. Karena kalau misalnya kita nggak latihan, kita jarang ngomong gitu ya, apalagi kalau Zoom sama langsung ketemu tuh beda banget. So latihanlah sesuai dengan apa ya, kondisi, ada yang online atau offline tuh harus bener-bener latihan biar kita itu manusia itu kan beradaptasi nih. Nah, ketika kita udah belajar atau latihan, kita akan mulai terbiasa. Nah, pembiasaan itulah yang perlu kita latih supaya kita itu bisa dan terbiasa dan akhirnya mengurangi kegugupan kita. Gugup itu wajar ya di pertama, karena kita memang masih beradaptasi sama orang baru. Tetapi kalau kita udah terbiasa, nanti kita akan ngalur sendiri. So, semua itu bisa dipelajari dan juga bisa pelan-pelan kita latih sebenarnya. Oke, kita lanjut dulu. Boleh, Kak? Nah, um, teman-teman kalau misalnya ada yang mau ditanya atau ditangkapin boleh ya. Oke. Nah, yang pertama kan teman-teman pernah siapa di sini yang udah pernah wawancara? Boleh di kolom chat atau mau on mic juga boleh. Ada nggak yang udah pernah wawancara? Terus dapat pertanyaan ini. Coba ceritakan diri kamu gitu. Setiap wawancara. Ada nggak? Sering. Oke, sering ya. Nah, memang tidak dipungkiri gitu ya. Kenapa hal-hal ini, pertanyaan ini tuh sering dipertamakan karena kita tuh mau lihat di awal tuh bagaimana persiapan dari si orang ini. Apakah dia benar-benar prepare untuk interview atau tidak? Kemudian apakah dia benar-benar mengenal dirinya atau tidak? Terus apakah orang ini tuh teknik komunikasi bagaimana, public speakingnya bagaimana? Nah ini udah menjadi first impression ketika wawancara. So pastikan jangan sia-siakan kesempatan ini teman-teman. Karena balik lagi apapun itu yang first impression tuh bakal mempengaruhi istilahnya ya yang berikut-berikutnya lah. So makanya ini pastikan teman-teman itu prepare. Nah yang pertama ada kita bisa pakai formulanya present, past, future. Jadi kita bisa ceritakan dulu presentnya atau saat ini. Saat ini tuh kita lagi aktif apa? Kita lagi ada di posisi apa? Balik lagi ya, kalau ditanya konteksnya itu apa, tergantung teman-teman daftar apa. Misalnya daftar beasiswa. Nah, teman-teman bisa ceritakan kegiatan teman-teman waktu kuliah, sekolah, atau kegiatan organisasi yang sedang diikuti. Karena pihak beasiswa tuh rata-rata suka dengan orang yang aktif gak hanya di akademik tapi non akademik. Atau teman-teman bisa juga sampaikan sedang ikut lomba atau juara itu juga bisa. Ya, istilahnya teman-teman
dia tuh bakalan tahu kalau teman-teman tuh saat ini sedang ngapain, kegiatan positifnya, produktivitasnya, gitu ya. Nah, kalau kerja, teman-teman bisa jelaskan atau sampaikan pekerjaan yang sebelumnya, sorry, bukan sebelumnya, yang saat ini dulu ya, present, yang saat ini, yang sedang dilakuin tuh apa, yang berhubungan dengan pekerjaannya. Nanti kita bakalan langsung ke contoh ya. Nah, terus setelah kita menceritakan saat ini, barulah yang tadi sebelumnya. Misalnya sebutkan pencapaian terbesar itu apa, terus yang udah lewat, misalnya bisa skill atau pengalaman organisasi atau tadi ya, kayak misalnya teman-teman sebelumnya itu pernah kerja di bagian ini nih, udah selesai ternyata, dan sekarang mau nyoba lagi di bagian ini tapi di beda tempat, itu juga bisa. Kemudian sampaikan juga future. Nah, ini yang paling penting. Jadi di sini meyakinkan interviewer kenapa sih kita tuh tertarik sama posisi ini dan tunjukkan kontribusi kita tuh apa. Nah, di sini udah ada contohnya ya teman-teman, nanti harapannya bisa dipakai atau bahkan dikembangin lagi. Misalnya contoh ketika kita mau menyampaikan bagian present, kita kenalkan dulu. Kenalkan nama saya Safegina Syahira, boleh sampaikan nama panggilan gitu ya, biar mereka juga nanti bisa memanggil kita. Nah, kalau interview itu biasanya aku pakai kata saya biar lebih formal. Karena kalau aku itu terkesannya lebih dekat ya, padahal itu kan profesional. Bahkan kalau waktu itu wawancara beasiswa pun pakai saya sih waktu itu ya. Terus diceritakan misalnya di sini saya saat ini merupakan mahasiswa semester 6 psikologi gitu ya, di mana sebutkan yang aktif misalnya tadi sebagai asisten praktikum. Misalnya di sini contohnya saya ingin mendaftar gitu ya, mendaftar karir ambasador gitu ya. Nah, diceritakan yang paling relevan. Misalnya tadi ya aku punya pengalaman brand ambassador Grenoble, itu bisa disampaikan di sini. Nah, terus diceritakanlah selama kuliah udah ngapain aja gitu yang relevan. Nah, terus di terakhirnya yang paling penting, saya melihat posisi Student Career Ambassador ini sebagai peluang besar untuk mengaplikasikan ilmu psikologi. Jadi mereka tuh secara nggak langsung tahu kalau kita punya istilahnya bekal di bidang psikologi yang dimana bisa membantu mahasiswa. Terus kita juga misalnya ceritakan sebelumnya udah pernah ikutan lomba atau bahkan buat konten, itu bakal jadi poin plus. Ini hanya contoh, nanti teman-teman bisa kembangin ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, setelah ini kita bakalan bahas beberapa tips lagi ya. Nah, ini metode STAR. Misalnya di sini ada pertanyaan. Misalnya ada pertanyaan ya, apa tantangan terbesar kamu gitu yang pernah kamu alamin, yang pernah kamu hadapin gitu ya. Nah, disinilah metode STAR itu berfungsi. Jadi teman-teman menceritakan atau storytelling ya, mulai dari situasinya dulu. Latar belakangnya yang saat itu dihadapin apa. Berikan gambaran singkatnya gimana. Nah, nanti kita contoh langsung ke contoh aja. Misalnya nih waktu itu saya sempat jadi ketua pelaksana, jadi ini ya, jadi ketua divisi di bagian public relation gitu misalnya. Nah, saat itu saya memang bertanggung jawab bertanggung jawab untuk mencari peserta, tapi H-3 itu tuh baru 30% gitu tercapainya misalnya. Nah, disitulah ada situasi atau masalahnya dihadapi. Terus tanggung jawabnya tadi boleh dijelasin lagi gitu ya. Nah, sedangkan di posisi saya pada saat itu harus mencapai minimal 100% untuk mencapai pesertanya di hari H misalnya kayak gitu. Ketika saya itu jadi public relation. Nah, kemudian tindakan actionnya apa? Nah, pada waktu itu diceritakan teman-teman harus detail. Misalnya tidak hanya menyampaikan, oh saya akan saya pada waktu itu mencari audiensnya, akhirnya berhasil gitu, enggak, tapi sebutin angka-angkanya. Misalnya pada saat itu langkah yang saya lakukan adalah menghubungi 5 media partner untuk posting ulang misalnya. Nah, atau
Waktu itu saya meminta seluruh anggota divisi itu untuk sharing ke akunnya masing-masing, terus buktinya itu diupload di Google Drive, jadi harus spesifik gitu actionnya apa. Nah setelah itu sampaikan hasilnya dengan angka, misalnya alhamdulillah ketika dalam waktu 3 hari sebutin naik gitu, akhirnya tercapai bahkan melebihi misalnya 110% gitu, jadi bahkan 2 hari lebih cepat. Nah itu juga bisa menjadi poin plus teman-teman ya. Oke, kita lanjut dulu. Oke, nah ini beberapa virtual interview hacks teman-teman. Kalau misalnya online, nah karena sekarang ini banyak kegiatan yang online, intinya ketika kita lagi berbicara itu kalau bisa tatap lensa di kameranya ya, bukan di wajah. Karena kalau di wajah itu terkesannya kita tuh kayak lihat diri sendiri, nggak ada eye contact-nya. Terus pencahayaan juga penting banget, jangan sampai muka kita tuh nggak kelihatan. Posisi duduk juga boleh kayak dimajuin biar lebih kelihatan excited. Terus juga active listening, kalau interviewer tuh ngomong kita dengerin, kita bener-bener anggukin juga boleh. Itu adalah gesture yang bisa kita tunjukin meskipun online. Terus pakaian juga tetap apa ya istilahnya, tetap prepare lah, tetap ready gitu. Jangan kalau cewek misalnya pakai kerudungnya yang langsungan itu dihindari ya kalau interview. Kita cowok rambutnya gondrong gitu. Nah itu perlu dirapihin juga meskipun online. Terus kondisinya juga harus kondusif. Jangan sampai kita wawancara di tempat yang bising, itu bakalan ngedistract gitu ya. Usahakan hal-hal kayak gitu juga diperhatikan. Oke, lanjut dulu. Oke, nah mungkin ini kita nggak mau satu orang aja, ada nggak yang mau simulasi mempraktekkan metode STAR aja deh, karena waktu kita udah tinggal 7 menit lagi ya. Ada yang mau berani mempraktekkan, misalnya kalau ditanya apa sih tantangan teman-teman gitu terbesar yang pernah dihadapi, misalnya konteksnya di sini rata-rata ini ya Kak, mahasiswa, siswa atau gimana ya yang datang. Kita sesuaikan aja nanti. Ada yang mau mencoba? Boleh kita belajar aja, kita bareng-bareng, karena poin plusnya teman-teman di sini bukan hanya dapat teori aja, tapi juga praktek, kita role play biar benar-benar melekat gitu ya. Di sini nggak ada penilaian apapun, jadi memang pure kita belajar bareng-bareng, kita sharing session. Boleh kalau ada yang mau. There, ada yang mau coba atau mau dipanggil? Ini boleh dipanggil nggak Kak namanya? Arifah atau gimana nih? Biasanya siapa nih yang paling aktif nih Kak? Atau mau sama Kak Rifa aja moderatornya? Oke, belum ada ya. Kalau Kak Ilma ini panitia juga ya Kak? Oke. Oh ini ya, Kak Fasya Nurman ini on mic tapi belum ada suaranya. Apakah mau mencoba? Oke. Halo? Nggak ada suaranya ya di sini ya. Oke. Karena ini juga belum ada yang ada yang on cam lagi selain Kak Ilma. Apakah Kak Ilma mau Kak? Kita coba atau mau bantu tunjuk nih satu nama yang biasanya aktif siapa? Gimana Kak? Atau Kak Rifa? Kak Rifa boleh. Kita coba kita coba praktekin.
Biasanya siapa Kak Rifa yang aktif Kak di sini? Kalau untuk ikut kegiatan kayak gini. Oke, biasanya ada komunitas, tapi sepertinya malam ini Sorry Kak, suaranya kecil. cek. Halo, apakah terdengar? Iya, terdengar Kak. Oke, biasanya ada komunika, tapi sepertinya sedang tidak hadir ya hari ini. Boleh deh coba dari kita tunjuk aja kali ya Teh ya. Siapa Kak? Sorry, suaranya agak ini. Gimana Kak Rifa tadi? Agak Cek, agak ini halo. suaranya. Mau coba siapa? Boleh Kak Ilma? Atau mau Kak Yoma? Kak Oke, Ilma. tapi ini suara aku man ya. Sebetulnya sangat deg-degan ya kalau ngomongin tentang wawancara kayak gini, jujur sebetulnya. Coba boleh di slide sebelumnya supaya lihat contoh juga ya. Oke. Kalau boleh tahu Kak Ilma ini ya lagi kuliah kah? Iya, betul, mahasiswa juga. Semester berapa Kak? Semester 6. Sama ya? Oke, Iya, boleh betul. nih. Kak, kita konteksnya mau apa? Mau beasiswa kah atau kerjaan? Mungkin beasiswa kali ya. Oh, boleh, boleh. Oh, berarti ceritanya Kak Ilma di sini mencontohkan gitu ya, terkait ketika daftar beasiswa, beasiswa kuliah ya. Boleh Kak coba Iya. diceritakan tantangan terbesar yang pernah dihadapi Kak Ilma selama kuliah? Oke, terima kasih gitu ya untuk kesempatannya. Ini sebetulnya langsung aja gitu ya. Nggak perkenalan gitu kan. Ih, jujur sangat deg-degan tahu teh kalau kayak gini teh. Konteksnya kita udah kenal misalnya, udah istilahnya udah ada sesi di awal, jadi langsung aja ceritain di bagian ini boleh. Oke, kalau untuk tantangan tersendiri terkait dengan di perkuliahan tentu saja banyak ya karena perkuliahan itu dinamis sifatnya gitu. Tantangannya yang apa saja yang pernah saya lewati tentu saja saat perkuliahan eh, manajemen waktu dengan aktivitas-aktivitas di luar perkuliahan secara akademik. Seperti misalnya eh, saat kuliah aktif di BEM misalnya. Nah, di BEM itu kan tentu saja banyak hal yang perlu dikerjakan dan kadang eh, ada hal-hal yang bentrok waktunya dengan perkuliahan secara akademik akan tetapi meski begitu eh, ya mitigasi akan kebentrokan itu gitu ya tetap dilakukan dengan ya tetap melakukan skala prioritas apalagi ya dengan skala prioritas dan tentu saja tetap mengerjakan hal-hal yang wajib untuk dikerjakan dan akhirnya eh, kedua hal yang wajib dilakukan di akademik maupun amanah yang harus dikerjakan di BEM misalnya di organisasi tetap terjalankan dengan maksimal asal betul eh, dilakukan dengan semaksimal mungkin begitu dan sesuai skala prioritas juga eh, tetapi tidak ini ya tidak apa sih namanya tidak menyampingkan eh, satu ataupun hal lainnya seperti itu. Aneh ya, jujur sebetulnya Teh Sophie. Oke, pasti untuk Kak Ilma keren banget. Keren banget ya Kak Ilma. Jadi kurang lebih kayak gitu ya teman-teman. Tadi Kak Ilma udah menyampaikan dari awal gitu ya terkait keresahannya ya Kak. Ada beberapa jadwal yang bentrok. Terus Kak Ilma juga jelasin aksi nyatanya itu buat skala prioritas ya Kak ya. Terus juga udah ada hasilnya juga gimana. Nah, jadi itu bisa jadi salah satu contoh ya teman-teman bisa praktekkan ketika daftar beasiswa. Nanti mungkin dari Kak Ilma ya bisa dijelaskan lebih detail skala prioritas yang dipakai itu apa, misalnya action hour atau apa gitu ya, itu bisa dijelaskan lebih detail lagi gitu. Tapi selebihnya udah oke. Okay. Thank you Kak Ilma sharingnya. Oke, makasih juga Teh.
Oke, mulai kita next ya teman-teman, ini udah selesai sih harusnya. Nah, jadi intinya your career is a journey of growth. Jadi memang karir kita tuh adalah sebuah perjalanan untuk kita terus bertumbuh, not a race gitu ya. Start small, prepare well, and believe in your value. Jadi benar-benar kita mulai dari pelan-pelan dulu ya. Itu kita persiapkan dengan matang dan juga percaya sama value diri kita. Karena memang value itu kan juga dapat dari pengalaman ya, pengalaman dan juga apa yang udah kita lakuin nantinya. Jangan pernah takut untuk mencoba, tetap semangat ya teman-teman, karena kalau nggak mencoba kita nggak akan tahu hmm, apa yang kita bakalan dapetin gitu. So ya, yeah, thank you untuk malam ini. Kalau misalnya nanti ada yang mau tanya boleh ya, aku balikin lagi ke Kak Rifa. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih banyak Kak Sofi atas pemateriannya. Masya Allah sangat-sangat insightful ya pastinya. Tadi juga saya baru tahu ternyata kalau kirim email itu ada rekomendasi khusus jam-jamnya gitu ya, biar dilirik langsung oleh HR-nya. Terus tadi juga ada metode-metodenya untuk menjawab ketika interview. Oke teman-teman, untuk selanjutnya adalah sesi Q&A. Jadi kita memberikan kesempatan untuk teman-teman di sini yang ingin mengetahui lebih dalam ya terkait email dan interview kali ini. Diberi kesempatan untuk dua orang penanya, dihitung ya, dalam hitungan tiga, boleh nanti raise hand. Satu, dua, tiga. Ada yang mau bertanya? Kalau mau lewat kolom chat juga boleh ya, dipersilakan. Oke, silakan teman-teman, ada yang mau bertanya? Mungkin masih mempersiapkan ya pertanyaannya. Boleh nih diberikan waktu dulu untuk menyiapkan pertanyaannya. Kalau sudah siap, nanti boleh langsung raise hand ya. Oke, sudah ada dari Kak Syazwa ya. Oke, Kak Syazwa boleh langsung silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, aku izin mau nanya, misalnya seandainya kita untuk daftar beasiswa S2, ataupun kita daftar untuk kerja, apakah boleh pakai email kampus? Jika seandainya tidak bisa, misalnya kita buat email, tapi di nama kita ada angka gitu. Misalnya Syazwa Nurmulina, ujungnya tuh ada angka 05. Apakah itu bisa, Kak? Sekian, terima kasih, Kak. Assalamualaikum. Salam, terima kasih Kak Syazwa atas pertanyaannya. Sambil nunggu penanya yang lain, boleh langsung dijawab saja Kak Sofi. Oke, thank you ya Kak Rifa dan Kak Shazwa ya. Terkait nama email, apakah bisa pakai email kampus atau tadi yang ada angkanya ya? Betul? Hmm, nah sebenarnya kalau email kampus itu masih balik lagi ya tergantung di saat itu teman-teman memang masih menjadi mahasiswa aktif atau enggak. Soalnya kalau misalnya udah nggak aktif itu kan biasanya udah langsung ini ya, udah langsung nggak bisa lagi dipakai gitu emailnya. Jadi hati-hati juga kalau misalnya nanti teman-teman daftar nih kerja gitu atau magang, kerja biasanya ya, udah lulus, ternyata emailnya udah dinonaktifin sama kampusnya. Karena kita udah bukan lagi mahasiswa. Nah itu hati-hati yang harusnya teman-teman dapat balasan, tapi nggak bisa dicek lagi. Itu jadi warning ya sebenarnya. Nah, terus kalau angka itu balik lagi. Teman-teman tetap menggunakan nama lengkap atau tidak atau nama asli. Tadi ya kasusnya kan kita udah sempat bahas sebenarnya. Kalau memang ada kan nama kita itu
nggak hanya diri kita sendiri, misalnya nama panjangnya, tapi ada orang lain. Jadi nggak bisa nih dibuat emailnya karena udah ada yang make. Nah itu pakai angka boleh, tapi usahakan fokusnya itu bukan ke angkanya, tapi ke namanya ya, Kak Syazwa ya. Usahakan angkanya tidak mengganggu namanya. Jadi di awal tuh tetap kelihatan nama emailnya tuh sesuai dengan nama kita. Urutan namanya ya, misalnya nama depan, nama tengah, nama akhir, baru angka. Atau nama depan, nama akhir, atau nama depan, nama tengah, atau nama depan terus nama tengah belakangnya digabung gitu. Istilahnya identitas kita tuh tetap ada dan kelihatan. Apakah terjawab Kak Syazwa? Sorry, masih off mic tadi. Gimana? Gimana? Gimana Kak Syazwa? Terjawab, Aman ya? Kak. Oke. Iya. Oke, terima kasih Kak Sazwa atas pertanyaannya dan jawabannya. Dan jawabannya kepada Teh Sofi, terima kasih. Untuk selanjutnya, masih ada yang mau bertanya dari Kak Monika. Oke, silakan Kak Monika, boleh langsung disampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih Kak Rifa atas kesempatannya. Kak Sofi, perkenalkan saya Monika Agnesia, saat ini semester 4 di Universitas Cyber Asia. Izin bertanya Kak, yang pertama, dalam proses rekrutmen saat ini tuh kan banyak perusahaan menekankan pentingnya kemampuan komunikasi, nah dan juga profesionalisme dalam menulis email. Namun di sisi lain, perkembangan teknologi dan AI itu kan memungkinkan kandidat itu menggunakan berbagai alat untuk menyusun email yang terlihat profesional maupun untuk mempersiapkan jawaban wawancara dengan supaya ini apa keterima gitu dengan menggunakan AI. Nah, pertanyaan saya bagaimana seorang recruiter atau HR itu dapat membedakan antara kandidat yang benar-benar memiliki kemampuan komunikasi yang kuat dengan kandidat yang hanya mengandalkan bantuan dari teknologi. Kemudian yang kedua, jika seseorang itu memiliki kemampuan yang baik, tapi kurang pandai nih dalam mungkin personal branding di media sosial atau dimanapun, dan juga kesenjangan tersebut itu tanpa harus terkesan berlebihan dan dibuat-buat itu bagaimana ya Kak supaya mudah gitu keterima oleh perusahaan. Itu aja Kak pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Monika atas pertanyaannya. Boleh kami persilakan Kak Sofi untuk menjawab. Oke, pertanyaannya bagus banget ya Kak Monika dan menarik ya. Terutama yang pertama tentang AI. Jadi memang pada waktu itu sempat mikir juga ya, dengan adanya AI ini ada dampak positif dan negatif ya, Kak Monika. Dampak positifnya betul kayak pisau bermata dua. Jadi kalau memang digunakan untuk memotong yang memang sesuai dengan fungsinya, oke. Tapi kalau misalnya untuk kasus kriminal dan sebagainya itu no banget kan. Jadi memang AI itu seperti itu kerjanya. Hmm, Misal nih tadi pertanyaannya bagaimana cara rekruter ya atau HR atau di bidang terkait lah yang membedakan orang yang benar-benar pakai AI atau menggunakan AI dengan yang baik atau yang tidak gitu. Berdasarkan pengalaman ya Kak Monika, itu tuh kelihatan banget. Kan AI ini kurang dari aspek humanisnya, maksudnya kemanusiaan itu kurang. Dari sisi emosional kurang. Kasus kecil aja, waktu aku nge-proofread essay, beasiswa teman-teman itu kelihatan banget yang pakai AI sama enggak. Jadi ada beberapa, misalnya simbol-simbol yang sering kita tahu, AI itu biasanya ada garis uh, tengahnya gitu ya. Nah itu kelihatan banget. Terus ada kata-kata yang kita tuh kurang familiar, itu biasanya pakai AI. Nah kalau masalahnya email, nah itu bisa dicek lagi. Kadang kan kita tuh pas baca dari hasil AI, kalau orang yang benar-benar menggunakan AI dengan sebaik mungkin, kan kita bisa ya di awal itu kan di prompt itu ada tipikal orang yang minta itu langsung umum kayak
ya udah buatkan template email lamar kerja tapi nggak ada kerjaannya atau perusahaannya apa dan sebagainya, mereka nggak tahu. Tapi ada orang yang memang bisa menggunakan AI dengan baik, dia benar-benar promnya udah aman dan sebagainya, terus disesuaikan, dan kita sesuaikan lagi, kita cek recek lagi apakah kata-katanya itu ada yang aneh atau mengganjal atau tidak, itu dari email. Nah kemudian kalau misalnya dari yang benar-benar kelihatan banget orang itu pakai AI-nya gimana membedakannya gitu ya, membedakan kualitasnya itu dari wawancara kelihatan. Karena orang yang pakai AI itu boleh dan membantu gitu ya. Tapi ketika wawancara tuh kita bisa lihat loh, orang yang bisa mengelaborasi atau dia tuh bisa mengembangkan dari AI itu lebih bagus. Artinya dia belajar. Jadi AI itu jadi sebagai bahan belajar itu oke. Karena memang saat ini kita manfaatkanlah teknologi tadi ya, kita pakai. Tapi yang membedakan tadi, apakah orangnya itu bakalan baca, misalnya ada teks gitu ya, terus ditaruh gitu dia full baca itu kan juga aneh. Apa ya, nggak enak juga didengarnya. Tapi ada orang yang memang dia belajar dari AI tadi, terus dia menyampaikannya dengan menarik gitu, disampaikan dengan gesture yang oke, intonasi yang oke. Nah, itulah yang membedakan kandidat yang benar-benar serius atau tidak. Karena mau dia pakai AI atau enggak, sebenarnya di zaman dulu, sebelum ada AI pun, kita ada Google ya, zaman dulu. Kita cari kan, tapi memang tidak sedetail ini, ya itu akan membedakan. Atau bahkan zaman dulu kita cuma baca buku. Nah, itu kan membedakan effortnya orang-orang. Gitu. Jadi, bisa dilihat dari situ sih, untuk yang pertama. Apakah aman kamu nikah untuk yang pertanyaan pertamanya? Apakah terdengar? Halo? Halo, iya, kedengar. Halo, Iya. Ya, sudah terjawab Kak Sofi. Terima kasih jawabannya. Terima kasih atas ilmunya. Oke. Nah, mungkin untuk yang kedua, sorry ya Kak, tadi tuh aku yang kedua tuh kurang apa ya, mendengarnya tuh kurang lengkap gitu. Jadi tentang personal branding, terus gimana tuh kasusnya Kak? Ya, kan sekarang itu perusahaan itu selalu mengambil pelamar itu yang mau di media sosial itu pandailah personal brandingnya dengan cara ngepost di LinkedIn gitu. Nah, tapi juga ada peserta yang mungkin secara personal branding itu tidak bisa menyampaikan mungkin atau kurang aktif menyampaikan di media sosial atau di platform lain. Jadi bagaimana ya Kak supaya tetap perusahaan itu tetap bisa memilih kandidat yang benar-benar juga aktif gitu dari organisasi, bukan hanya dari personal branding di media sosial aja. Itu Kak, terima kasih. Oke, ya ini menarik juga ya Kak ya. Ya zaman sekarang tuh kan banyak banget yang nyaranin, ayo update ini ya gitu ya. Terus juga branding di sosmed. Nah sebenarnya yang perlu kita tahu dan pahami, nggak setiap perusahaan gitu, nggak setiap perusahaan atau nggak setiap tempat itu membutuhkan itu. Karena memang balik lagi tergantung ke perusahaan atau level-level perusahaan itu bagaimana. Misalnya kalau perusahaan atau instansi yang memang dia masih bisa dibilang ada yang level bawah, menengah, atas. Nah itu kan juga menyesuaikan. Atau bahkan misal konteksnya itu nggak hanya perusahaan, misalnya lembaga apa gitu, itu kan kadang dia nggak butuh personal branding ya. Misalnya kayak yang lagi sekarang itu kan lagi buka contohnya CPNS. Nah itu kan sebenarnya branding-branding itu kurang ini ya, kurang jadi daya tarik utamanya karena memang berdasarkan tes wawancaranya gitu. Kalau branding malah kurang. Nah, kalau bahas perusahaan memang rata-rata tuh kita apalagi yang besar gitu, yang levelnya udah atas, itu juga um, istilahnya menggunakan branding-branding kayak sosial media, bahkan salah satunya LinkedIn. Nah, gimana dengan orang yang sebenarnya dia punya pengalamannya skillnya tapi branding LinkedIn-nya kurang.
balik lagi pas nanti di wawancara biasanya. Atau pas di berkas itu tunjukin. Seenggaknya kalau memang teman-teman belum ada ngebangun LinkedIn, kasih file kumpulan portofolio PDF. Menurut aku itu it's okay ya. Karena memang tergantung balik lagi ke posisi yang teman-teman lamar gitu ya. Jadi mau nggak mau ya kita harus menunjukkan siapa diri kita di awal. Kalau memang teman-teman belum terbiasa pakai LinkedIn gitu ya, terus masih belum ada pengalaman yang banyak gitu ya, boleh dari situ dulu. Bisa dari organisasi dulu atau ini kasusnya yang benar-benar baru ya. Nah, tapi kalau teman-teman udah punya pengalaman dan juga mau nyoba pakai LinkedIn untuk nilai plus itu juga boleh. Karena itu kan jadi poin plus itu juga boleh. Jadi kalau untuk menghadapi kesenjangan itu balik lagi tergantung konteks atau posisi yang teman-teman ikuti. Cari tahu, oh ternyata di perusahaan ini nih ternyata branding ini penting banget loh gitu. Dan kalaupun nggak penting, teman-teman tetap kasih portofolio atau istilahnya CV teman-teman tuh benar-benar sesuaikan relevansinya itu di istilahnya tuh benar-benar disesuaikan lah. Nah memang sih aku juga sering apa ya sering istilah berdiskusi lah dengan teman-teman tentang hal ini tentang LinkedIn gitu ya karena LinkedIn itu juga salah satu ini banget ya bisa dipanggil nih kita untuk kerja gitu jadi ada orang yang memang tertarik di bidang itu maksudnya yang memang pekerjaan yang dari LinkedIn atau ada yang enggak jadi memang balik lagi ke disesuaikan dengan teman-teman ya sesuaikan teman-teman dan juga dengan perusahaan itu sih Kak Monica apakah menjawab? Ya, sudah terjawab, Kak. Terima kasih atas jawabannya. Oke, semangat ya Kak Monica. Terima kasih banyak kepada kamu Nisa atas pertanyaannya dan terima kasih kepada Kak Sofi yang sudah memberikan jawabannya. Oke teman-teman, karena waktunya terbatas ya, jadi untuk sesi Q&A kita cukupkan saja untuk belajarnya. Untuk sesi selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat. Boleh ditampilkan terlebih dahulu. Oke, berikut sertifikat yang kami berikan kepada Kak Sofia. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Sofia Gina Syahira yang telah berkenan menjadi pemateri di acara Prakarya Sejarah kali ini. Semoga di next kegiatan lagi bisa berkolaborasi kembali ya bersama Prakarya. Amin. Untuk selanjutnya kita dokumentasi terlebih dahulu ya Kak Sofia. Boleh tim PDD. Kita dokumentasi sudah siap? Oke, boleh bersiap ya teman-teman semua. 1, 2, 3. Oke, boleh sekali lagi. Yang nggak on cam boleh untuk reaction ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, boleh sekali lagi untuk share screen-nya. Untuk tidak ditampilkan dulu, eh, operator. Nah, boleh dokumentasi untuk semuanya ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, boleh lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Ilma. Oke, Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk sesi pematerian telah selesai, teman-teman. Tapi jangan dulu keluar ya, karena setelah ini kita akan ada post test. Jadi silakan untuk teman-teman, jangan lupa diisi post testnya. Untuk panitia boleh dikirim di kolom chat ya.
Ya, dan kami persilakan kepada Teh Sofi barangkali ada kegiatan lainnya, kami persilakan untuk meninggalkan Zoom. Tapi kalau misalkan masih ada waktu, boleh Teh Sofi tetap hadir sampai akhir. Terima kasih banyak Teh Sofi. Ya, teman-teman untuk waktunya 3 menit ya. Oke, kalau yang sudah isi post-testnya boleh ketik angka 3 ya di kolom chat. Oke, sudah ada nih yang pertama selesai. Ada dari Kanasya. Oke, mantap. Gimana nih post-testnya? Gampang atau agak susah atau susah-susah gampang? Kalau dari Teh Nasya dan Teh Nailan yang udah coba gimana post-testnya? Gampang? Lancar? Oke, dari fase 2 dulu udah selesai ya. Oke, Alhamdulillah lancar. Oke, lancar ya, lancar. Oke, mantap, mantap. Oke, untuk teman-teman yang belum selesai mengisi post-testnya, boleh diselesaikan dulu saja ya. Kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Wah, sesi apa nih? Di next. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi door prize. Oke, siapa yang mau dapat door prize? Coba kasih reaction teman-teman. Ada yang mau door prize? Oke, Teh Ilma mau Teh Ilma. Teh Elvida juga ada ya. Lagi saya juga banyak banget. Nah, untuk door prize-nya ini ada beberapa ketentuan ya, teman-teman. Jadi, door prize ini akan diberikan untuk peserta terbaik atau teraktif. Bisa dilihat dari pertanyaan atau juga partisipan kehadiran, misalnya dari absen gitu. Dan pastinya juga hasil dari pantauan panitia dan AdWords terbaik. AdWords itu apa nih? Nah, AdWords itu adalah salah satu fitur yang ada di story Instagram. Dan jadi nanti teman-teman boleh cek Instagramnya Sakarya. Nah, di Instastory-nya itu ada AdWords. Jadi nanti teman-teman boleh tambahkan ya AdWords di story. Gitu. Nanti kita akan lihat AdWords terbaik siapa. Jadi pastikan teman-teman juga mengisi pretest dan post-test ya. Kemudian follow Instagram Sakarya Project dan peserta juga boleh mendokumentasikan secara pribadi dan mengirimkannya gitu ya di berbagai media sosial.
Untuk pengumumannya kapan, Kak? Nah, untuk pengumumannya nanti akan diumumkan setelah seluruh rangkaian acara Sakarya School telah selesai. Dan diumumkannya di story Instagram. Jadi harus di-follow dulu ya teman-teman supaya tidak ketinggalan info. Selain itu juga nanti pemenang akan kami hubungi melalui DM atau WhatsApp oleh panitia. Nah, itu teman-teman untuk ketentuan door prize-nya. Boleh nanti dicek lagi di grup peserta, nanti kita akan kirimkan ulang. Oke teman-teman, Alhamdulillah untuk kegiatannya setelah selesai sampai akhir. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa diamalkan ya pastinya nanti ketika kita ada kesempatan untuk mengirimkan email ke perusahaan atau beasiswa itu ya interview kita bisa mengaplikasikannya langsung ya ilmu yang sudah kita dapat. Oke teman-teman, untuk kegiatan Sakarya Startup telah selesai. Saya Rika Hanifah selaku MC pada acara kali ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Ditutup saja dengan doa dan atina sedih wacana Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.